وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وأترته وأزواجه أمهات المؤمنين. Amma ba'du, Bapak Ibu muslimin muslimat, mukmin mukminat, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, kita sambung kembali lanjutkan kajian kitab Jawharatul Tauhid dan sampai kita pada qaulihi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wallahu arju fil qabuli nafi'a. Wallahu arju fil qabuli nafi'a biha muridan fi thawabi tami'a. فكل من كلف شرعا واجب عليه أن يعرف ما قد واجب. Beliau mengatakan semoga kitab ini bermanfaat bagi setiap murid yang ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita mengkaji kitab ini berarti kita ikut didoakan oleh pengarang kitab ini. Jadi pengarang kitabnya berdoa, ya Allah, kitab yang saya karang ini berikan manfaatnya kepada semua yang mempelajarinya. Manfaat yang besar berupa pahala yang berlimpah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Manfaat di sini juga bukan cuma pahala, tapi juga kokoh iman kita, kuat akidah kita. Karena kitab ini isinya tentang ilmu iman, ilmu akidah.
Wa kullu man kullifa syar'an wajaba. Beliau mengatakan semua yang mukallaf wajib secara syariat, alaihi an ya'rifa ma qad wajaba, wajib mengetahui sifat-sifat wajib, sifat wajib Allah subhanahu wa ta'ala. Semua mukallaf, mukallaf ini semua yang muslim atau yang tahu tentang Islam, yang aqil, yang baligh, itu hukumnya tidak boleh tidak fardu ain mengetahui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, baik sifat wajib, mustahil maupun jaiz. Kenapa wajib? Karena dengan mengetahui sifat-sifat Allah itu berarti kita tahu siapa yang kita sembah. Dan dengan mengetahui sifat-sifat Allah berarti kita tahu bagaimana cara menyembah Allah dengan benar. Kita tahu sifat Allah. Cukup sifat. Kalau zat tidak boleh dan tidak mungkin tahu. Tidak mungkin kita bisa kenal. Tidak mungkin kita bisa tahu kalau zat Allah. Kalau sifat, kalau asma Allah, asma nama-nama Allah, sifat-sifat Allah bisa kita tahu. Dan memang disuruh kita untuk tahu kalau sifat jangan. Tapi kalau zat tidak boleh, tidak bisa dan tidak boleh. Cukup sifat. Sifatnya saja kita kadang berjuang kita untuk memahaminya. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kalau kita baca Quran atau kita mulai aktivitas apa saja, kita membaca basmalah. Basmalah ini artinya apa? Bismillah, dengan nama Allah, bukan dengan zat Allah. Jadi kita mulai apa-apa juga kita menyebut nama Allah doang, asma Allah. Jadi mun asma sifat silahkan, tapi kalau zat jauh-jauh, jangan mendekat, tidak boleh, tidak mampu. Ya, kita tidak akan mampu mendekat sedikit pun, baik secara menyebut, memikirkan, membahas, apalagi membayangkan tentang keagungan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup kita lihat asma sifat doang, dan dia zat, asma sifat saja. Ya hikmahna kumbena bismillah, dengan nama Allah, dina bizatillah, dengan zat Allah deh, sebagai isyarat. Cukup li asma doang, jadi rapat-rapat jak zat. Kalau ada pertanyaan misalnya, kita sembah Allah ini apa anda sembah? Zatnya atau sifatnya atau asma'nya? Maka apa kita jawab? Kita jawab kita tidak mau bahas zat, cukup asma dan sifat. Zat Allah tidak pernah kasih tahu. Subhanahu wa ta'ala, maha suci. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Tuhanmu, Tuhan segala keagungan, amma yasifun,
dari Maha Suci dari semua sifat-sifat zat, dari semua yang mereka sifat-sifatkan tentang zat Allah. Jadi dari pikiran zat sama sekali, cukup sifat dan asma. Itu sebabnya ulama mengatakan lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mithla dha li ruslihi fastami'a. Kita wajib mengetahui sifat-sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz, baik sifat Allah maupun sifat para nabi dan para rasulnya, terutama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wajib ternyata mengetahui, bukan menghafal. Kalau menghafal dan wajib, lagu tahu wajib, harus tahu sifat Allah, sifat Tuhan kita harus tahu. Itu maknanya. Lalu si B kenana sifat wajib atau apa kenana sifat wajib? Sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah maksudnya sifat yang pasti dan yakin, seyakin-yakinnya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenana wajib. Wajib di sini sifat wajib, di nama hukum wajib, hukum wajib sembahyang, wajib deh. Sifat wajib di sini artinya yakin, pasti. Tidak mungkin deh. Ini kenana wajib. Sedangkan mustahil. Tidak mungkin Allah punya sifat itu. Itu maknanya mustahil. Kalau wajib, pasti Allah memiliki sifat itu. Tidak mungkin deh. Adapun sifat jaiz, mungkin ada sama Allah, mungkin tidak. Boleh ini, boleh itu. Semuanya mungkin. Ada sama Allah mungkin, tidak ada sama Allah juga mungkin. Ini karena sifat jaiz. Lagu tidak mungkin tidak ada sifat wajib. Kalau tidak mungkin ada sifat mustahil. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. Kenapa kita wajib belajar sifat Allah, sifat 20? Biasa kita dengar istilah sifat 20. Kenapa wajib belajar sifat Allah? Kata beliau, man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhlu min tardidi. Karena orang yang imannya milu-miluan, sekedar milu-miluan, ina amana mengucapkan la ilaha illallah, milu ya mana la ilaha illallah, keluarganya beragama Islam, milu ya beragama Islam, itu milu-miluan, taklid. Kata beliau, man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhlu min tardid. Orang yang imannya, tauhidnya, agamanya milu-miluan doang, maka imannya itu cepat goyah. Imannya itu mudah diganggu oleh keraguan-keraguan. Cepat dia dia kokoh karena dia ikut-ikutan. Misalnya jauh ia lekan keluarganya, lalu ia merantau ke Jepang,
atau B lah negara-negara barat, Spanyol misalnya, negara Eropa. Sono tahunnya bertahun-tahun, puluhan tahun, berarti kan jauh dari keluarganya. Terus di sana bercampur baur dengan non-muslim. Nah, di sana berbahaya keadaan. Kenapa? Mudah untuk digoyahkan karena pondasinya lemah. Karena dia tahu, dia kenal Tuhannya. Apa sifat Tuhan tidak tahu. Kenapa dia menyembah Allah dia tahu. Kenapa sudah bilang tiada Tuhan selain Allah tidak tahu. Terus itu diyakini sama keluarga saya. Nah itu kan milu-miluan berarti. Yang seperti itu sangat cepat sangat mudah digoyahkan oleh orang-orang luar Islam. Itu sebabnya penting semua kita paham, paling tidak ngerti mengapa kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita menyembah Allah Subhanahu dan mengapa kita yakin Allah itu ada. Kan itu Tuhan kita ya. Tidak pernah kita melihat Allah. Terus yakin ada Allah, yakin. Kan so yakin, kan dia yakin. Nah, ini masalahnya. Apa jawaban nak milu-miluan? Keluargaku selapuna yakin, apa aku milu yakin? Bahaya. Tapi kalau yakin karena paham, ini dalilnya, ini alasannya, ini argumennya, ini logikanya. Ah, ini aman wah. Aman insyaallah. Tapi kalau kenapa sudah yakin Allah itu ada? Yakin wah. Misalnya. Atau itu sudah turun-temurun agama nenek moyang, nah itu berbahaya. Maka oleh karena itu lagu imannya orang yang milu-miluan tetap sah, tetap mukmin arana. Dengan si milu-miluan ini imannya, tauhidnya milu-miluan, tetap mukmin, muslim marana, tetap mukmin, tetap beriman, ya. Yang lagu mudah-mudahan istiqamah doang. Cuma tidak menjamin kalau dia bertemu dengan atau terpengaruh oleh orang-orang yang di luar Islam. Jadi si taklid imannya sah tapi tetap diwajibkan untuk belajar. Karena sekali lagi Allah memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Pahamlah, belajarlah, ketahuilah. Ketahuilah ini berarti harus tahu, harus terpaham. Mengapa kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah? فَفِيهِ بَعْضُ الْقَوْمِ يَحْكِي الْخُلْفَ وَبَعْضُهُمْ حَقَّقَ فِيهِ الْكَشْفَ. فَقَالَ إِنْ يَزِّمْ بِقَوْلِ الْغَيْرِ وَكَفَى وَإِلَّا لَمْ يَزَلْ فِي الطَّيْرِ وَالزِّمْ بِأَنَّ أَوَّلًا مِمَّا يَجِبْ مَعْرِفَةٌ وَفِيهِ خُلْفٌ مُنْتَصِبٌ. Baik. Ada istilah ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah ini kata ulama wajib, karena ma'rifatullah artinya mengenal Allah, mengenal Tuhan kita. Harus kita kenal. Bagaimana kita sembah sementara tidak kita tahu siapa yang kita sembah, kan benar? Maka hukum ma'rifatullah wajib. Cuma harus terpaham apa makna daripada ma'rifatullah. Mengenal Allah di sini maksudnya
mengenal sifat-sifatnya, bukan mengenal zatnya. Sekali lagi, zatnya tidak boleh, tidak mungkin. Tapi kalau sifat, wajib kita kenal, wajib kita tahu. Fanzur ila nafsika thumma intaqil lil alamil ulwi thumma tufli thumma intaqili. Baik. Mengenal Allah ini apa landasannya, apa dasarnya, apa jadi pegangan kita dalam mengenal Allah? Quran dan Sunnah. Tapi harus terutama para pelajar, para thalabul ilm, harus juga menambah pengetahuannya tentang dalil-dalil akli. Jadi dalil ini arah dalil naqli, arah dalil akli. Dalil naqli adalah dalil-dalil atau alasan-alasan dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara dalil akli, alasan-alasan rasional, alasan-alasan logika. Perlu juga. Kenapa? Supaya kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang keji-keji logika, ampun dia mau mengganggu akidah kita dengan alasan-alasan rasional, bisa kita jawab, bisa kita bantah dengan logika juga. Kan orang-orang luar Islam benar percaya Quran Sunnah, logika terima na ya alasan-alasan rasional. Pokoknya tama akal masuk akal terima na wah. Biasanya kalau orang-orang luar Islam Quran Sunnah belum bisa terima. Tapi kalau dalil-dalil akli, alasan-alasan logika terima na. Itu sebabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah harus paham dalil akli maupun dalil naqli, sehingga dia bisa kokoh akidahnya dan juga bisa meyakinkan orang luar Islam tentang agama Islam dengan dalil-dalil logika. Contoh, ketika pengarang mengatakan fanzur ila nafsika, lihat dirimu, lihat dirimu sendiri. Kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar, kamu bisa berpikir, kamu bisa makan, minum, kamu bisa ini dan itu, semua bisa. Dari sejak lahir, berkembang, atau sejak dalam janin. Coba renungi dirimu sendiri. Maka kamu akan takjub. Kamu akan takjub. Dan dengan ketakjubanmu itu, kata beliau, tajid bihi sun'an badi'al hikami, lakin bihi qama dalilul adami. Kita takjub begitu sempurnanya proses, begitu indahnya, menakjubkannya proses manusia dari sejak dibuat sejak dalam janin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan lahir, terus berkembang sampai besar, terus dia berpikir, terus dia menjadi pintar. Semua itu sangat luar biasa. Dan karena dia luar biasa, tidak mungkin ada begitu saja. Pasti ada yang membuatnya, mengaturnya,
menciptakannya, dan seterusnya. Inilah contoh dalil akli, logika. Secara logika, mikrofon ini tidak mungkin ada begitu saja tanpa ada yang membuat. Kan logika arana ini. Tidak mungkin mic ini jadi tiba-tiba, pasti ada arah pabriknya. Tidak mungkin endah mic ini arah selum-selum di atas meja ini, pasti ada yang taruh. Tidak mungkin nyala sendiri, pasti arah yang menyalakan. Tidak mungkin nyala begitu saja, pasti ada yang taruh baterai. Logika. Tidak mungkin, ya kan? Selapona tidak mungkin. Pokoknya tidak mungkin sendiri, ada sendiri. Pasti arah dengan lain yang membuat, yang mendesain, yang menjual, terus yang membeli, lalu yang membawa ke sini, taruh di atas meja, dan seterusnya. No, lo apa dengan terlibat wahai no? Logika. Jadi kalau ada yang tidak yakin ada Tuhan, dia nasihat akalnya no. Kalau dia tidak yakin ada Tuhan yang maha menciptakan, berarti dia nasihat akalnya, dia nasihat logikanya. Karena hal-hal kecil, kata beliau, al-ulwi lil-alamil ulwi thumma as-sufli. Hal-hal kecil seperti air ini, aqua ini, air kemasan ini, tidak mungkin ada begitu saja. Pasti ada yang buat. Padahal cuma air. Maka lebih-lebih yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yang lebih menakjubkan, seperti gunung, seperti pohon, seperti awan, seperti hujan, matahari, bulan. Coba perputaran bumi, masa tiba-tiba arah? Tidak mungkin. Lebih tidak mungkin lagi. Pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang mengaturnya, pasti ada yang mengontrolnya, dan seterusnya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah tiang ceritakan dulu, tapi tiang ulang lagi ceritanya, tidak apa-apa. Kisah Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu anhu. Di mana beliau pernah ditantang oleh seorang ateis, saya tidak percaya ada Tuhan, tidak percaya ada Tuhan. Lalu dia menantang. Siapa ditantang? Imam Abu Hanifah. Ditantang berdebat. Tentang apa? Tentang keberadaan Tuhan. Tetuki arah Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Tidak percaya sih dengan ini. Ampun, tantang Imam Abu Hanifah, ulama besar. Akhirnya disepakati di jelo, anggaplah jelo rebo, jam siwak pagi, jam 9 pagi. Dia tahunya mulai debat. Lalu ternyata dengan ateis ini datang, hadir, Imam Abu Hanifah dia mendatang. Telat datang. Sampai jam 10 dia memang ketemu. Jam 11 masih, 12, jam sekian dia datang coba. Dengan lelah nganti lekan jam siwa. Imam Abu Hanifah datang jam 1 siang. Yo, kan telat ya. Tidak takut berdebat atau ngombe. Ternyata Imam Abu Hanifah menjawab. Apa jawaban beliau? Ngene semeton, saya jauh, harus pula penyeberang dulu, nyebrang sungai kah? Nyebrang sungai untuk datang ke tempat ini. Terus, tapi saya tidak menemukan perahu. Tidak ada perahu baitku. Bagaimana cara saya nyebrang? Ternyata tiba-tiba lewat kayu. Ada kayu yang lewat.
potongan kayu, terus datang lagi potongan kayu si lain dari arah yang lain, datang lagi potongan kayu, luwe potongan kayu datang ini, apa kumpul ya, di sekek tahu di sungai, tahu-tahu jari perahu ya, dia bikin dirinya jadi perahu kayu-kayu ini. Saya naiklah perahu itu, maka sampailah saya ke sini. Katanya Imam Abu Hanifah menjawab, apa akan ateis ini? Bohong sidang. Tidak mungkin perahu membuat dirinya sendiri. No. Dan ateis ini mengatakan, tidak ajak dah. Mana mungkin perahu membuat dirinya sendiri? No. Pasti ada yang buat. Tidak ngarang-ngarang. Apa kata Imam Abu Hanifah? No, perahu saja sudah bilang tidak mungkin bikin dirinya. Pasti ada yang bikin. Apalagi alam semesta ini. Mana yang sangat besar ini, yang sangat luas ini. Diaman galaksi Bima Sakti kiarana. Tak mungkin dia membuat dirinya sendiri. Pasti ada yang membuat semua ini. Itulah Tuhan pencipta subhanahu wa ta'ala. Dia mulai debat. Wah, nyerah. Ya, sudah menyerah ateis ini dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya dalil akli. Inilah baca Quran hadis Imam Abu Hanifah. Segi ayat ini subul. Segi hadis tidak ada. Cukup dengan logika. Karena kalau beliau pakai Quran hadis, dan dipercaya saya dengan diterima. Tapi itulah contoh dalil akli. Dalil akli atau dalil-dalil logika yang diajarkan oleh para ulama kita. Baik. Maka dari sanalah kemudian ada yang namanya sifat pertama, sifat wajib pertama yaitu sifat wujud. Sifat wujud. Sifat ada. Allah Maha ada subhanahu wa ta'ala. Sifat wujud ini dalil aklinya sudah. Ya, adapun dalil nakli, dalil tentang dari Al-Quran dan Sunnah banyak. Di antaranya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ayat lain wa fi anfusikum afala tubsirun, dan seterusnya. Ayat-ayat bahwa Allah menyuruh kita untuk merenungi diri ini sendiri, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Itulah sifat wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Dan persoalan di Tuhan kita, Allah itu juga tidak menjadi syarat. Apakah sesuatu harus terlihat tegita jelu ampuna tentu arah? Tidak. Ke oksigen, udara, yakin kita arah udara. Apakah kita pernah melihat udara? Itu hak kita. Tapi kita yakin ada udara, yakin ada oksigen. Roh manusia atau roh binatang, arwah, yakin kita ada, tapi tidak pernah kita lihat. Dan lain-lain, banyak makhluk doang, banyak yang kita tidak lihat, tapi kita yakini keberadaannya. Kita yakini keberadaannya. Kalau makhluk saja, banyak yang kita yakin ada, tidak harus dilihat, apalagi Al-Khaliq yang Maha Menciptakan subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak syarat-syaratan harus terlihat, tidak. Jadi mengarah dengan ateis atau semacamnya, dia percaya dengan Allah
dengan alasan tidak terlihat, kuno iya, berarti sudah dipercaya arah udara, arah oksigen, ataupun selain lain bakteri, kan itu kita bakteri, saking kecilnya. Corona misalnya, itu kita ruana, tapi kita yakin, itu juga logika, sesuatu tidak harus terlihat baru benar adanya. Wallahu alam. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang dan kita akan masuk pada sifat yang kedua, yaitu sifat qidam. Sifat qidam. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menyegarkan iman kita semua, mengokohkan akidah kita beserta keluarga kita, anak keturunan kita, dijaga iman dan akidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus bersama akidah para ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsir wa taqabbal. Terima kasih jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian penjelasan pelajaran akidah tauhid pada malam hari ini, yang kita diminta oleh guru kita bahwa yang wajib kita ketahui sifat-sifat Allah itu. Di dalam sifat-sifat Allah itu nanti ada asma Allah, nama-nama Allah. Di sana tercantum juga sifat Allah. Di antaranya yang sering kita dengar dalam hizban atau dalam doa-doa guru kita, Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini semuanya dari bacaan ini kita menghafalnya, tinggal kita akan memperdalam sehingga nanti kita akan paham dengan penjelasan-penjelasan dari tauhid kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup pengajian kita bersama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.